bertemu lagi dengan kami dari Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa dari BEM Universitas Borneo Lestari. Kali ini kami akan membawakan podcast yang berjudul 3B, Berbincang Bersama Borlas. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu dari kementerian yang ada di BEM. Saya hadir undang ke kamera. Halo, boleh perkenalan dulu nih satu persatu dan dari kementerian apa? Perkenalkan, nama saya Atik Apinasa Putri, saya Menteri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Halo, saya Rahmatul Hidayah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya sebagai staf ahli. Oke, jadi di sini ada kementerian dari pemberdayaan Perempuan. Nah, kalau boleh tahu KPP itu tuh apa sih, fokusnya kemana? Kalau KPP itu fokusnya ke pemberdayaan perempuan, jadi seperti penyetaraan gender, kayak gitu, untuk melindungi perempuan-perempuan, untuk menjadi wadah atau pemasukan bagi perempuan. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu proker dari KPP ini ada apa aja? Kalau untuk proker itu kami ada dua. Yang pertama ada HEAL atau Holistic Education for Active Life. Yang kedua ada ceria, cerdas, antisipasi, dan independen untuk perempuan. Oke. Nah, dari masing-masing proker ini bisa dijelaskan nggak arah dari prokernya kemana atau sasarannya siapa aja gitu? Dimulai dari yang proker pertama dulu ya, Kak. Bisa? Proker pertama itu ada HEAL, yaitu Holistic Education for Active Life, yang dimana itu pendidikan holistik yang berperan penting dalam membentuk perempuan yang sehat. Jadi di zaman sekarang tuh banyak banget perempuan yang ada kendala di kesehatan fisik, mental maupun sosial. Jadi menurut saya pendekatan holistik itu sangat cocok untuk yang dihadapi perempuan zaman sekarang. Oke. Jadi tetap kita berfokusnya kepada perempuan, dan kalau boleh tahu sasarannya itu untuk siapa nih? Kalau misalnya ini acaranya webinar ya, Kak. Jadi webinar ini umum. Ada untuk Borneo Lestari sendiri maupun masyarakat luar yang ingin bergabung bisa juga. Oke, berarti cangkupan untuk program ini luas ya? Iya, luas. Berarti kalau semisal di luar dari Kalimantan pun bisa? Bisa. Oke, berarti buat kalian jangan lupa untuk ikut nanti di webinarnya ya. Oke, untuk program yang selanjutnya. Nah, jadi untuk proker yang kedua ini sebagai penanggung jawabnya saya sendiri. Oke. Jadi untuk latar belakangnya itu perempuan kan memiliki potensi besar dalam berbagai aspek kehidupan. Terus namun masih banyak yang menghadapi hambatan dalam mencapai kemandirian baik secara finansial, emosional maupun sosial. Jadi untuk tujuan dari proker ini memberikan edukasi tentang pemberdayaan perempuan, tentang kesehatan fisik perempuan gitu, mentalnya kan. Jadi aspek kegiatannya itu ada mendengarkan materi dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Terus ada sesi tanya jawab dengan peserta dan narasumber. Terus ada follow up berupa kegiatan keterampilan yang berkaitan dengan tema atau topik. Jadi Kak ada nggak sekedar kayak ngasih materi aja gitu. Jadi kayak ada juga kayak Mengasah keterampilan. ya, Oh, berarti lebih ke workshop. Iya. Oke, berarti untuk proker kedua ini workshop ya? Workshop. Oke, nah kalau boleh tahu kapan nih dilaksanakan dari kedua proker ini? Ada perkiraan? Untuk proker pertama dan kedua ini belum ada perkiraan ya, Kak. Tapi sekitar setelah UTS ini mungkin. Oke, berarti habis UTS ini baru kita running ya. Iya. Oke, berarti ada dua proker dari KPP. Nah, kalau boleh tahu dari kedua proker ini apa ada proker unggulan dari keduanya? Atau berbentuk sama aja, kayak gitu sama-sama unggulan mungkin gitu? Kalau kedua proker ini sama-sama aja Kak, cuman yang bedanya kan kalau yang pertama tadi kan webinar. Nah, kalau yang ini seminar. Jadi untuk seminar ini sasarannya tuh cuma untuk di Universitas Borneo Lestari aja. Oke. Kalau mahasiswa berarti cowok. Mahasiswa atau mahasiswi berarti untuk perempuan ya. Berarti tetap sesuai kodratnya kan dari KPP, berarti untuk pemberdayaan perempuan gitu kan. Berarti untuk sasarannya juga perempuan juga, tapi yang ada di Borneo Lestari saja. Oke, berarti ini nih nanti akan dilaksanakan di sekitar UNIP juga ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu
Dari rencana proker kalian ini, apa ada kendala atau hambatan? Mungkin ada gambaran gitu, mungkin hambatannya di ini kah gitu atau kayak gimana? Kalau misalnya proker yang pertama itu kan webinar ya Kak, jadi mungkin kendalanya ada di koneksi internet. Oh iya Mungkin. betul. Karena di beda daerah kan beda juga jaringannya ya Kak. Jadi mungkin itu sama yang kalau misalnya di webinar itu, kalau misalnya tentang seperti ini nih banyak banget yang jenuh kayak Oh, iya. karena cuma mendengarkan pemateri kayak gitu aja sih Kak. Betul. Kalau dari yang workshop tadi? Jadi untuk kendala yang seminar ini paling cuman perkiraan pembayaran untuk pematerinya aja Kak, karena kayak kita mencari pemateri kan bukan yang sembarangan nih buat mengedukasi semua perempuan. Jadi terus untuk buat kondisinya juga gitu aja sih. Oh, jadi lebih karena kita memang dilaksanakan pada saat itu juga secara tatap muka, jadi kita lebih kendalanya pada saat itu juga mungkin kondisinya, cuacanya mungkin ya, terus juga untuk mencari narasumbernya juga gitu kan. Tapi untuk bayangan kalian ada nggak sih narasumbernya atau kalian masih pada saat mencari juga nih? Nah kalau itu masih mencari-cari Kak. Oh gitu. Oke. Keren. Nah, tadi kita sudah agak serius nih membahas tentang proker dan lain-lain. Kita balik lagi. Boleh nggak nih tahu alasan kalian masuk BEM itu apa? Dari masing-masing, dari siapa aja dulu, bebas. Dari Ulun dulu ya Kak. Kalau misalnya alasannya, Ulun yang pertama itu delegasi, karena yang pertama itu Ulun ikut Hima Prodi dan delegasi ke BEM. Yang kedua ingin memperluas relasi aja di BEM dan ingin belajar berorganisasi. Kalau Ulun sendiri kurang lebih sama aja sama Ati karena delegasi ya. Terus yang kedua belajar membagi waktu aja sih Kak antara akademik sama organisasi. Oke, tapi untuk memutuskan gitu untuk menjadi delegasi dari himpunan ke sini, itu apa pertimbangannya kemarin jadi tetap mau di BEM juga? Atau mungkin karena suasananya beda juga kan? Ya betul, Sama sama kayak orang-orangnya juga lebih kayak kalau di BEM kan luas gitu, cakup semua prodi ya, ya betul. Jadi di BEM ini semuanya ada. Kalau di himpunan kita ya Cuma prodi satu prodi aja. Oke, tetap. Oke, boleh tahu nggak kalian untuk memutuskan lanjutnya itu ke KPP itu gimana? Kalau dari Ulun itu pertamanya di Hima itu ada PSDM ya Kak. Jadi Ulun merujuk ke sana dan ternyata PSDM di Hima itu dihapus. Oh gitu. Jadi sama gubernur ini diarahkan ya udah kamu ke PSDM di BEM aja kayak gitu. Nah, jadi pas pendaftaran di BEM itu yang pertama ke PSDM dan yang kedua daftar di KPP. Jadi yang keterimanya di KPP. Oh, jadi di pilihan kedua Iya, nih. di pilihan kedua. Nah, Ada penyesalan nggak? tidak ada sih Kak. Aman ya. Aman aja. Oke, selanjutnya. Mungkin kalau dari aku sendiri karena prokernya dikit sih Kak. Oh, oke. Jadi memang ngincer dari Iya. awal ya KPP. Jadi memang dari awal daftar pun milihnya KPP Milih juga. KPP. Oh, gitu. Tapi sebelumnya kalian tahu KPP itu dari mana? Kan angkatan berapa nih berarti masuknya? 24. 2004 keduanya. Nah, tahu kinerja KPP itu dari mana? Kalau Ulun searching sedikit aja sih. Sama cuma kayak nanya-nanya sama yang BEM dulu gitu. Oh, yang sebelumnya. Iya, sebelumnya. Oke, jadi sudah dapat gambaran Iya. nih. Oke, kalau dari Ulun semalam tuh sebelum masuk di BEM atau dibuka organisasi tuh sempat ikut Kak, seminarnya KPP yang tahun lalu yang penyetaraan gender. Oh gitu. Iya. Jadi dari situ kayak ini KPP kayak gitu. Oh, jadi tahu nih. Iya. Oh, jadi dapat gambaran lah ya. Oke. Nah,
ada pesan dan kesan nggak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin tidak berorganisasi, apalagi kalian kan 2 organisasi nih, berarti kan ada himpunan sama di BEM juga. Nah, mungkin gimana tuh buat teman-teman yang lain yang sama sekali ikut organisasi, ada sampaikan atau apa gitu? Menurut aku sih rugi sih ya kalau nggak ikut organisasi, karena kayak seru Kak gitu. Kayak awalnya kan di Himaja tuh, jadi masuk kayak ke BEM itu kayak wow, kayak rame ya. Lebih kumpul gitu ya. Wah, Jadi rame, kayak, banyak iya, dapat pengalaman asik. kayak gitu, bertemu dengan Kayak nggak terlalu kakak-kakaknya. memikirkan tugas Jadi kepikiran tugas ya, Iya, ingat ke tugas Oh, mungkin karena saking serunya Iya. gitu kan. Oke, jadi gampang ke-distract nih sama yang lain. Iya. Tapi ayah mungkin bisa beri saran atau kritikan atau ada pengalaman di selama kepengurusan BEM di setengah periode ini, atau ada yang disampaikan? Mungkin gimana nih pengalaman kalian pada saat di BEM setengah periode ini? Dari siapa aja bebas? Kalau dari Ulun sih pengalamannya ya, karena pertama kali masuk di UNBL ini kan langsung ke BEM tuh kayak langsung dapat proker banyak gitu ya. Jadi kayak ter-pressure gitu kan? Pressure, langsung kayak semua proker tuh ada ya. Iya. Gitu aja sih Kak. Oh, jadi lebih ke ter-pressure tadi aja ya sama broker-brokernya gitu. Tapi untuk hal yang lain ada, mungkin ada pengalaman dari sesama pengurus BEM juga gitu, atau ada yang kurang serk sama ini atau kayak gimana gitu. Sejauh ini mikirnya aman-aman aja Kak. Aman aja Iya. ya. Jadi untuk di pengurusan BEM sendiri solid aja ya semuanya. Iya. Oke, kalau dari sini? Kalau Ulun capek, pastinya Oh, capek iya. ya. Tapi di balik semua itu tuh pasti ada serunya, ada hikmahnya kayak gitu. Jadi tahu kayak kayak oh, proker ini tuh kayak gini, jalannya ke sini, dan setiap proker itu pasti beda-beda ya orangnya ya Kak, dalam kepanitiaannya. Jadi dapat mengenal satu sama lain dalam kepribadiannya kayak gitu. Oke, jadi lebih mengenal nih. Iya. Jadi walaupun kita beda-beda prodi tadi di BEM, itu bisa saling mengenal juga karena ada prokernya, saling gabung juga gitu kan ya. Oke. Mungkin kita tutup sampai di sini dulu untuk Kementerian KPP tadi. Mungkin akan kita lanjutkan di next episode dan kita tutup. Bye bye. Terima kasih.